Wanita ini sangat terkejut melihat sosok bayi mengerikan yang datang mendekatinya. Bahkan bayi itu masuk ke dalam perut Linda hingga perut Linda membesar. Linda pun kembali terbangun yang untungnya apa yang baru saja ia alami hanyalah mimpi buruk. Sementara suara ketukan pintu terdengar. Ya, ternyata Linda yang ada di rumah Ustadz Toha. Pria itu menanyakan keadaan Linda yang habis pingsan di dalam hutan. Linda justru kebingungan dan menanyakan di mana ia berada. Terlihat Toha pun memberikan air doa al-mu'minun untuk diminum Linda agar keadaan lekas membaik. Selesai minum air doa itu, Linda berjalan-jalan keluar rumah untuk melihat keadaan. Ia bertemu dengan Pak Dolah yang ternyata merupakan ayah dari Ustadz Toha. Linda pun berterima kasih kepada Pak Dolah itu yang memberikan air minum doa. Begitu melihat Linda, Pak Dolah langsung memberitahu jika Bu Wiwin akan menjemput Linda, dan ia meminta gadis itu untuk tidak berkeliaran malam-malam karena makhluk itu marah. Toha yang mengetahui jika Linda merupakan santri di pondok Bu Wiwin merasa senang karena menurutnya tak ada yang lebih baik dari mensucikan diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Terlihat siang harinya Bu Wiwin menjemput Linda di rumah Toha. Bu Wiwin mengajak Linda untuk pergi ke klinik mengecek kesehatan diri Linda karena telah pingsan semalaman. Linda menolak untuk dibawa ke klinik dan memilih untuk kembali pulang ke pondok. Linda pun menanyakan tentang sosok Pak Dolah yang sebenarnya. Dengan terbata-bata, Bu Wiwin menjawab pertanyaan Linda dan memberitahu jika Pak Dolah adalah orang yang membantu di pondok dan ia bekerja secara sukarela. Linda meminta Bu Wiwin untuk menuliskan surat al-mu'minun agar ia bisa mengamalkan seperti apa yang dikatakan oleh Ustadz Toha. Bu Wiwin saat itu setuju, namun ia merasakan ada yang aneh pada diri Linda. Ia teringat ketika menjemput Linda, Pak Dolah meminta Bu Wiwin untuk tidak membiarkan Linda tinggal di dalam pondok. Pak Dolah menjelaskan jika kemanapun gadis itu pergi akan ada yang mengikuti dan menjaganya. Sosok itu akan membalas dan terus melindungi gadis itu jika ada yang menyakitinya. Bu Wiwin kebingungan dan mempertanyakan kenapa sosok itu terus mengganggu Linda. Pak Dolah tak tahu pasti, namun ia meyakini jika sosok itu hendak melemahkan iman dari Linda, apalagi jika Linda berada di pondok. Sosok itu berniat agar Linda kehilangan iman dan mengikuti perbuatan setan. Bu Wiwin semakin kebingungan karena ketika Linda kecil dulu mereka sudah membuang makhluk yang ada dalam diri Linda. Pak Dolah berkeyakinan jika apa yang dilakukan Wiwin di masa lalu bukan membuang makhluk itu, melainkan makhluk itulah yang meninggalkan Linda untuk sementara waktu. Kini makhluk itu ingin menagih janji dari perjanjian apa yang ibu Linda lakukan dulu. Wiwin semakin bingung dan merasa kasihan dengan apa yang terjadi pada Linda. Terlihat sesampainya di dalam kamar, Linda kembali teringat dengan perkataan Toha yang menjelaskan tentang surat al-mu'minun. Surat tersebut menjelaskan tentang kekuasaan dan kebesaran Allah mengatasi segala macam gangguan setan dan iblis. Toha juga menjelaskan kepada Linda jika manusia tak perlu takut dengan jin dan setan karena derajat manusia lebih tinggi dari mereka. Ia meminta Linda untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Toha pun meminta Linda untuk mengamalkan surat al-mu'minun ayat 115 sampai 118. Setelah tersadar dari lamunan, Linda segera membaca surat itu di dalam kamar. Hingga terlihat malam harinya, Linda terbangun dan menjalankan sholat malam. Namun ketika ia memulai takbir, terdengar suara yang mengikuti dari belakang. Ia menengok ke belakang yang ternyata sosok mengerikan itu memberitahu jika ia dan Linda adalah satu kesatuan. Ia akan terus ada dimanapun Linda berada. Gadis yang ketakutan itu berteriak histeris hingga akhirnya ia terbangun dari mimpinya. Terlihat ketika azan subuh berkumandang, Linda bergegas pergi ke surau untuk menjalankan sholat berjamaah. Ia terkejut karena Ustadz Toha yang menjadi imam di sana. Linda pun meminta maaf dan berkenalan dengan Ustadz itu. Toha menjelaskan jika Linda membutuhkan bantuan untuk tidak segan menghubunginya. Hingga terlihat siang harinya Linda pergi keluar dari pondok. Langkah Linda membuat Ustazah Jamilah penasaran. Sementara itu Bu Wiwin saling berkabar mengenai keadaan Linda. Ia merasa kasihan dengan gadis itu yang harus menanggung masalah yang dulu dilakukan oleh ibunya. Terlihat Linda tiba-tiba sudah berada di depan pintu dan menanyakan tentang maksud dari perbincangan antara Bu Wiwin dengan Wati. Gadis itu memohon kepada Bu Wiwin untuk memberitahu apa yang sebenarnya terjadi selama ini dengan dirinya. Merasa tak ada pilihan lain, Bu Wiwin pun menceritakan asal-usul Linda yang ternyata dulu ibu Linda dulu selalu dituntut ibu mertuanya agar bisa punya anak. Bahkan ibu mertua Linda menyuruh Zaidi menceraikan ibu Linda jika tidak bisa hamil. Akhirnya ibu Linda mendatangi seorang dukun agar bisa hamil. Di sana dukun menggauli ibu Linda hingga hamil dan dengan perjanjian anak Bu Linda akan diambil untuk menambah kekuatan sang dukun. Namun takdir berkata ibu Linda meninggal dunia dan Linda selamat hingga kini. Wajar saja Linda terus diganggu sosok iblis sampai saat itu. Linda yang mendengar semua itu merasa sedih. Ia mengerti kenapa ayahnya tidak menyayanginya. Bu Wiwin meminta Linda untuk tetap tegar dan terus mendekatkan diri kepada Allah. Siang itu ketika Linda bersantai di halaman lapangan basket, Emma datang untuk mengambil bola. Namun gadis itu tiba-tiba ketakutan dan meminta maaf. Linda tak mengerti dengan apa yang terjadi. Hingga terlihat malam harinya di dalam kamar, Linda mulai mengerti tentang apa yang dilihat Emma siang hari tadi. Tak lama
lama tiba-tiba terdengar suara keributan dari luar pondok. Emma ternyata kerasukan dan naik ke atap bangunan. Melihat Linda ada di sana, sosok itu memberitahu jika sudah mengatakan tempat Linda bukan di pondok itu. Linda kini kebingungan dengan apa yang terjadi. Emma yang kerasukan pun langsung mengakhiri hidupnya dengan melompat dari atap. Wah, santriwati ini kerasukan dan mengakhiri hidupnya dengan lompat dari atap. Dan tak berselang lama, polisi pun datang dan melakukan olah TKP. Terlihat Linda yang ketakutan ini ingin pergi, namun dicegat oleh Jamilah yang langsung mencemooh karena setelah kehadiran Linda di pondok banyak kejadian buruk, bahkan baru saja menimbulkan korban. Linda yang merasa sedih bergegas pergi ke kamar dan mengemasi semua barang-barangnya. Jamilah yang terburu-buru bertemu dengan Bu Wiwin di jalan, dan ia memberitahu jika ia hendak pergi mencari orang yang bisa menghapus sosok yang mengikuti Linda. Mendengar hal itu, Bu Wiwin berkata jika itu tidak boleh dilakukan karena berbahaya. Jamilah terkejut karena selama ini ternyata Bu Wiwin mengetahui jika Linda membahayakan santri pondok mereka. Ia menyadarkan wanita tua itu untuk segera mengusir Linda agar semua menjadi normal dan tak ada gangguan lagi. Bu Wiwin mengatakan jika belum saatnya mereka melakukan tindakan. Hingga terlihat malam itu juga Jamilah menyeret Linda masuk ke dalam mobil dan membawanya untuk mengusir sosok yang mendampingi Linda. Gadis itu memohon agar diberhentikan di pinggir jalan dan ia berjanji tak akan kembali ke pondok itu lagi. Bu Wiwin yang mengetahui jika Linda pergi bergegas menelpon Jamilah. Sayangnya panggilan telepon itu tak mendapatkan jawaban. Jamilah yang bersikeras hendak membuang pendamping Linda itu turut mendapatkan amukan yang membuatnya kecelakaan. Linda yang sadar mencoba untuk keluar dari mobil dan menolong Jamilah. Hingga beberapa saat kemudian, Linda sudah terbangun dan berada di rumah sakit. Linda yang tersadar bertemu dengan sosok ibunya yang datang berkunjung. Mereka pun berpelukan hingga akhirnya Linda menyadari jika sosok yang dipelukannya itu bukan ibunya, namun jin pendamping yang menjelma. Ternyata itu semua hanya mimpi buruk. Hingga terlihat Linda kembali terbangun di mana Bu Wiwin sudah menunggu di samping ranjang. Linda mulai berpikir untuk menyerah karena semua yang ia lalui terasa sangat berat. Linda merasa jika orang-orang di sekitarnya yang tak bersalah selalu terkena imbasnya. Bu Wiwin hanya bisa menasihati Linda untuk berdoa kepada Allah. Linda masih terus menyalahkan ibunya yang berbuat salah, namun ia yang harus menanggung semua yang terjadi. Ia kini mulai merasa hidupnya tidak adil. Tak berselang lama, Ustadz Aznan datang. Pria itu menjelaskan jika apa yang terjadi pada Linda cukuplah sulit. Semua itu terjadi karena perjanjian yang dilakukan oleh ibu Linda di mana dukun ilmu hitam menanamkan benih ke rahim ibu Linda. Lalu Linda pun meminta Aznan untuk mengusir makhluk yang ada di dalam tubuhnya, seperti yang dilakukan ketika dirinya masih kecil dulu. Sayangnya Ustadz Aznan sudah tidak sanggup untuk mengobati Linda lagi. Pria itu hanya meminta Linda untuk mendekatkan diri dan meminta doa kepada orang tua. Sekeluarnya dari rumah sakit, Linda meminta Aznan untuk mengantar ke makam ibunya. Meski awalnya Aznan menolak, namun pria itu tak bisa berbuat banyak. Karena merasa kasihan dengan Linda, Aznan pun mengantar Linda ke makam ibunya. Linda memberitahu jika akhir-akhir ini ia teringat dengan mendiang ibunya. Ia berharap mendapat jawaban atas apa yang tengah berlaku kepadanya. Suara-suara mulai terdengar. Pak Aznan mengajak Linda untuk segera pulang ke rumah. Ia meminta Linda untuk tidur di rumahnya malam nanti. Hingga terlihat malam harinya Linda terbangun dan membuka jendela. Ia mendapati pocong ibunya yang berdiri di halaman. Linda pun bergegas mengejar sosok hantu itu hingga sampai di tanah kuburan. Suara ibunya terdengar meminta tolong pada Linda. Wanita ini nekat menggali kuburan ibunya saat tengah malam. Linda mengeluarkan jasad yang telah membusuk itu. Linda sedang mencari petunjuk apa yang sebenarnya harus ia lakukan agar terlepas dari gangguan iblis yang pernah bersekutu dengan ibunya dulu, hingga Linda yang harus menerima akibatnya dan selalu diteror oleh sosok iblis. Hingga terlihat sosok dukun yang dulu menggauli ibu Linda kembali muncul. Dukun itu mengatakan jika ia adalah ayah dari Linda. Linda tak mau mengakui jika dukun itu adalah ayahnya. Tanpa pikir panjang, dukun itu membuka tabir kebenaran tentang apa yang terjadi. Linda adalah anak kandung sang dukun karena ibu Linda telah digauli dukun hingga hamil, dan Linda harus diambil oleh dukun sesuai perjanjian untuk menambah kekuatan sang dukun. Linda masih terus menolak mengakui jika dukun itu adalah ayah kandungnya. Makhluk halus mengelilingi Linda dan mereka hendak mengambil jiwa Linda untuk dijadikan tumbal, seperti perjanjian yang telah dilakukan ibu Linda dahulu. Linda terus memberontak hingga penggalan surat Al-Mu'minun jatuh di sakunya. Linda bergegas membaca ayat itu dan mendorong tubuh dukun ke dalam liang kubur. Tiba-tiba ia kembali tersadar yang ternyata ia pingsan setelah mengalami kecelakaan bersama dengan Jamilah. Ustazah Jamilah meninggal dunia, sedangkan Linda dibawa ke rumah sakit. Linda yang terbangun meminta Bu Wiwin untuk mencari orang yang bisa mengusir sosok yang ada di tubuhnya. Ia sudah tak tahan dengan apa yang terjadi kepadanya. Linda tak ingin menjadi penyebab orang-orang di sekitarnya meninggal dunia. Merasa kasihan dengan Linda, Bu Wiwin pun pergi meminta bantuan dari Pak Dolah. Pria itu menjelaskan Linda tidak terkena sihir atau santet. Apa yang tengah terjadi pada Linda sudah dimulai ketika gadis itu lahir. Hanya mendekatkan diri pada Allah lah yang bisa menyembuhkan Linda. Bu Wiwin meminta Pak Dolah untuk menghapus pendamping Linda agar gadis itu bisa beribadah dengan tenang. Namun Pak Dolah mengatakan jika ia tak mampu karena umurnya sudah tua. Ia tak sekuat seperti ketika masih muda dulu. Bu Wiwin terus memaksa dengan sangat
semangat agar Pak Dolah bisa membantu Linda. Toha yang mendengar hal itu bergegas pergi menuju ke rumah sakit. Namun terlihat ada Toha meminta izin dulu untuk menyembuhkan Linda. Mendengar hal itu, Linda sangat setuju. Tak berselang lama, Pak Dolah dan Bu Wiwin datang. Ternyata itu bukanlah Toha yang asli, melainkan dukun yang menggauli ibu Linda. Pertarungan pun terjadi antara Toha dengan sang dukun. Meski dukun berhasil dikalahkan, namun pendamping Linda masih memberontak. Pak Dolah dan Toha sempat kewalahan, hingga Bu Wiwin meminta Linda untuk melawan semua yang ada di dalam tubuh Linda. Sembari terus membaca doa, Wiwin menguatkan Linda agar bisa pulih kembali. Dengan usaha yang keras, Linda akhirnya bisa terbebas dari pendamping makhluk gaib yang dibawanya sejak lahir. Hingga terlihat Linda pun kini tinggal di pondok Bu Wiwin. Namun ketika Linda menjalankan sholat malam, ia mendengar suara tawa dan film pun berakhir. Ya, di akhir film hal ini masih menjadi tanda tanya. Apakah Linda benar-benar berhasil lepas dari teror akibat perjanjian ibunya dengan iblis? Sepertinya akan ada lanjutannya di Anak Perjanjian Setan season 3. Kita lanjut film lain.